Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, puasa dalam bahasa Arab as-sawm. As-sawm arti dasarnya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Maka di dalam puasa yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah kemampuan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ataupun yang menghilangkan ibadah puasa. Demikian juga menahan diri dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat puasa itu sendiri. Kita tahu puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian orang yang bertakwa. Maka segala sesuatu yang mengarah kepada arah yang berlawanan dengan ketakwaan itu harus kita hilangkan. Segala bentuk kemungkaran, ucapan-ucapan yang tidak baik, hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang menzolimi orang lain, apalagi terkait dengan kehormatan orang lain, kita jauhi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada suatu hadis yang terkadang menjadi pertanyaan. Hadis itu hadis sahih. Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis itu bahwa ketika Ramadan tiba, futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya adalah, kalau memang setan itu dibelenggu, lalu kenapa pada Ramadan kita masih menyaksikan ada sebagian orang yang tetap saja berbuat maksiat? Bahkan ketika saat mereka berpuasa. Mengapa ketika Ramadan masih ada ujaran-ujaran kebencian, bahkan ungkapan-ungkapan fitnah, padahal yang melakukan itu mengaku sedang berpuasa? Para pemirsa, ulama menyampaikan bahwa sumber dari keburukan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan syubuhat. Syubuhat itu artinya pemikiran-pemikiran yang tidak baik, yang disangka baik, prasangka-prasangka yang buruk tapi diikuti, konsep-konsep gagasan yang mengandung keburukan tetapi diterima, berita-berita bohong tapi dipercayai, itu syubuhat. Biasanya syubuhat itu datangnya dari luar. Disitulah peran dominan dari syaitan. Jadi syaitan itu berwaswasa, ditiupkanlah dalam pikiran kita, temanmu itu dia punya rencana buruk sama kamu harus hati-hati. Hati-hati. Dari kata hati-hati lalu lama-lama akhirnya kita bersuudzon, bahkan membenci orang yang sebenarnya mungkin tidak seperti itu kenyataannya. Karena waswasah, itu syubhat. Atau ada suatu gagasan dibungkus dengan sesuatu yang istilahnya menarik, atas nama kemodernan, atas nama kecanggihan, atas nama masa kini, lalu kemudian yang tidak dibolehkan oleh agama itu dianggap tidak apa-apa. Itu syubhat. Biasanya datang dari luar, itu godaan syaitan. Tapi ada hal yang kedua, para pemirsa, yang juga diingatkan oleh Imam Ghazali, bahwa sumber dari keburukan yang kedua itu adalah asyahawat. Kalau yang pertama itu dominan dari godaan syaitan berupa bisikan-bisikan, maka asyahawat ini dominan lahir dari dalam diri manusia. Ketika orang punya ambisi ingin kuasa misalnya, lalu dia halalkan semua cara. Ambisi ingin kaya misalnya, lalu tidak peduli mana yang haram, mana yang halal, yang penting dapat uang. Ambisi ingin terhormat, lalu orang lain dia tindas, dia injak. Berawal dari ambisi, dari hawa nafsu, dari keinginan yang tumbuh, seringkali dari kesombongan,
lalu tidak jarang kemudian disuburkan oleh godaan syaitan. Tapi asalnya dari dalam diri. Nah, hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu kita bahwa pada Ramadan ini faktor luar itu ditahan oleh Allah. Godaan syaitan itu dihambat. Maka yang tersisa bagi kita yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki diri kita. Kalau faktor dari luar sudah tidak ada, maka kita punya PR, agenda untuk membersihkan apa yang ada dalam diri kita ini. Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Maka sesungguhnya di dalam Ramadan itu yang paling besar tantangannya bukanlah menahan diri dari makan dan minum, tetapi bagaimana jihadun nafsi. Ketika ada orang memancing amarah kita, kita bisa kelola emosi itu dan kita balik menjadi sesuatu yang baik. Ketika ada keadaan suatu provokasi misalnya, kita tinggalkan dan kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Ketika kita mendengar misalnya berita-berita bohong, hoax, kita tinggalkan. Karena itu juga akan merusak upaya kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, kalau dua sumber keburukan ini dapat kita tangani dengan baik. Dari luar bisa kita tahan diri kita dengan banyak-banyak berta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan juga melakukan hal-hal yang baik yang merupakan hal yang dibenci oleh syaitan. Dan juga pada saat yang sama untuk dalam diri kita kelola hawa nafsu, keinginan kita sesuaikan. Kalau kata Rasul, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Orang beriman itu adalah hawa nafsunya, keinginannya dia sesuaikan dengan tuntunan agama. Ketika itu terwujud, maka Ramadan insya Allah membuahkan buah yang terbaik untuk kita semua. Itulah kualitas orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta.